Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Rohmat Aziziah, kemudian ada Sylvia Hasri, ada juga Umi Laila. Di sini kami akan membahas mengenai EFT. Yang kita ketahui juga EFT adalah Emotional Freedom Technique. Nah, untuk poin-poin pembahasannya, dalam presentasi kami akan dijelaskan mengenai pengertian, kemudian sejarah juga, kemudian tahap-tahap atau pelaksanaan dari EFT itu sendiri. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai pengertian EFT itu terlebih dahulu. EFT itu secara bahasa adalah Emotional Freedom Technique. Nah, tentu saja ya, kita semua tahu kalau ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah teknik untuk membebaskan emosional dari sebuah tekanan. Nah, teknik yang dimaksud membebaskan emosional di sini apa sih? Bagaimana sih? Nah, membebaskan di sini adalah dengan sebuah teknik terapi yang memfokuskan pikiran pada permasalahan, kemudian dilakukan pengetukan atau penotokan pada bagian tubuh tertentu. Nah, secara istilah menurut Zainuddin, terapi EFT ini memiliki istilah lain gitu, EFT. Sebenarnya EFT juga sudah mencakup tentang spiritual dalam SEFT ini juga. Kenapa? Karena ini merupakan teknik penyembuhan yang menggabungkan energi psikologi dengan spiritual. Terapi EFT adalah terapi yang menggunakan gerakan sederhana yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan fisik maupun psikis. Nah, metode EFT ini sendiri orientasinya pada sistem energi dalam tubuh setiap manusia. Yang secara alamiahnya di dalam tubuh manusia terdapat energi murni dari alam semesta, yaitu energi yang berasal dari Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yang kemudian dari yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Napas adalah hal paling mendasar untuk mengalihkan energi kehidupan tersebut. Energi semesta juga mengalir masuk ke dalam tubuh melalui titik-titik tertentu yang disebut sebagai titik-titik akupuntur. Ketika dalam kondisi harmonis antara tubuh fisik, pikiran, kemudian jiwa, energi kehidupan ini bergerak secara bebas gitu. Energi ini akan memasuki tubuh manusia melalui titik-titik meridian tertentu gitu, menuju ke seluruh bagian tubuh anggota tubuh, kemudian melalui organ-organ, kemudian sistem saraf, sel-sel, dan jaringan jalur meridian khusus pada titik-titik tertentu yang akan di sini kita sebut atau dilakukan penotokan gitu di bagian situ. Jika pergerakan energi yang telah disebutkan tadi yang lewat jalur meridian khusus ini terhambat, maka akan timbul keluhan atau ketidaknyamanan gitu dalam tubuh. Nah, penyumbatan tersebut biasanya disebabkan oleh stres secara fisik ataupun secara psikis, yaitu emosional tadi. Pikiran dan hati yang negatif menyebabkan penyumbatan energi dan menimbulkan rasa khawatir, kemudian ada rasa takut, marah, sedih, dan sikap manipulatif. Penyumbatan energi kehidupan dalam tubuh, penyumbatan energi tadi dalam organ tubuh, kemudian jaringan dan sel saraf, itu akan melemahkan organ, jaringan, dan sel saraf tersebut kalau tersumbat oleh pikiran dan hati negatif yang tadi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya proses penuaan lebih cepat dan daya tahan terhadap penyakit menjadi turun drastis. Jadi imunitas tubuh ketika jalur meridian tadi terhambat oleh emosional yang negatif, pikiran hati yang negatif, itu akan menurunkan imunitas tubuh terhadap
melawan penyakit tuh semakin turun dan juga mudah cepat terjadinya penuaan. Nah, untuk penjelasan mengenai sejarah EFT ini bagaimana sih nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Silvi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah Emotional Freedom Technique atau EFT. Nah, Emotional Freedom Technique atau EFT ini merupakan versi emosional dari terapi akupuntur. Dr. Johan Diamond adalah salah satu pionir yang menulis mengenai hubungan sistem energi tubuh dengan gangguan psikologi. Nah, dari konsep ini, lahirlah cabang baru dari ilmu psikologi, yang mana dikenal dengan sebutan energi psikologi. Nah, teori energi psikologi ini sendiri merupakan fondasi bagi lahirnya Thought Field Therapy atau TFT, yang mana terapi tersebut dipelopori oleh Dr. Roger Callahan. Nah, pada tahun 1980, Dr. Callahan ini sedang menangani seorang pasien yang mana bernama Mary. Nah, Mary ini sudah mengalami puluhan tahun, yaitu keluhan sakit kepala yang berkepanjangan dan juga mengalami mimpi buruk yang dialaminya secara terus-menerus. Yang mana penyakitnya tersebut dinamakan dengan intense aquaphobia. Nah, saat menangani Mary ini, Dr. Callahan sudah melakukan berbagai macam cara untuk menyembuhkan Mary, tapi hasilnya tetap nihil. Dan hingga pada suatu hari, Dr. Callahan ini mencoba cara terakhir, yang mana cara ini dapat dikatakan cara di luar batas dari ilmu psikoterapi. Yang mana ia mencoba mengetuk atau men-tapping dengan ujung jarinya ke bagian bawah mata Mary. Nah, hingga kurang dari 1 menit, Mary ini merasakan rasa sakit tidak enak di perutnya akibat dari fobia ini hilang. Nah, dan dinyatakan fobia ini pun memang sudah benar-benar hilang saat ia sudah kembali ke rumahnya. Nah, dari kasusnya tersebut, saat itu Dr. Callahan ini melambung hingga menjadi selebritis dalam bidang penyembuhan gangguan emosi secara instan. Dan dari sinilah thought field therapy ini berkembang ya, atau diciptakan oleh Dr. Callahan. Nah, ada pun murid pertama yang belajar mengenai teknik thought field therapy atau TFT ini adalah Gray Craig, yang mana yaitu adalah seorang insinyur dari Stanford University. Nah, tapi saat belajar teknik tersebut, Gray ini merasakan keganjalan karena teknik dari Dr. Callahan ini dirasa cukup rumit bagi orang-orang awam. Nah, sehingga pada tahun 1990, Gray Craig ini menyederhanakan TFT menjadi teknik yang mudah dipelajari namun efektif, yang mana dinamakan dengan Emotional Freedom Technique. Nah, Gray Craig ini telah menguji efektivitas dari EFT secara ekstensif, baik pada kasus yang terbilang cukup berat ataupun ringan, dan merumuskan tekniknya secara sistematis, mudah untuk dicerna, dan juga mudah untuk dipraktikkan. Nah, hingga selama beberapa tahun, sejak tahun 1991, Gray ini berkeliling Amerika untuk menawarkan terapinya secara gratis. Ia juga memperkenalkan teknik ini selain di Amerika juga ke seluruh dunia. Nah, hingga pada puncaknya, ia itu menawarkan terapinya pada veteran perang di Vietnam di FA yang mana sudah puluhan tahun ini menderita Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Nah, dalam 6 hari, Gray ini mampu atau berhasil ya membebaskan 20 orang veteran dari penderita emosi yang mereka derita selama puluhan tahun lamanya karena perang Vietnam itu sendiri. Dan terciptalah Emotional Freedom Technique atau EFT. Baik, mungkin cukup
Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kelebihan emotional freedom technique. Craig menjelaskan beberapa kelebihan dari emotional freedom technique. Yang pertama, menyembuhkan dengan sangat cepat. Artinya, EFT menyembuhkan gangguan emosional yang bisa lenyap dalam hitungan menit atau jam. Yang kedua, EFT hanya membutuhkan 1 atau 2 sesi saja untuk mendapatkan kesembuhan. Artinya, EFT bisa dilakukan tanpa memerlukan sesi yang banyak. Yang ketiga, ketika emosi negatif sudah dapat dihilangkan dengan EFT, maka masalah-masalah fisik mulai hilang dengan sendirinya. Artinya, jika emosi negatif sudah ternetralisir, maka masalah fisik juga akan hilang. Yang keempat, EFT tidak perlu menggunakan alat-alat lain, hanya menggunakan tapping. Yang kelima, didukung oleh sejumlah penelitian ilmiah. Artinya, EFT sudah terbukti dan tidak diragukan lagi. Yang keenam atau yang terakhir, digunakan oleh lebih dari 100.000 praktisi di seluruh dunia dengan hasil yang spektakuler. Selanjutnya, jenis-jenis dan prosedur pengaplikasian EFT. Menurut Zainuddin, EFT dapat dilakukan melalui 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, the sit-up, yaitu kata-kata sugesti yang dapat memberikan keyakinan atau kepasrahan untuk dapat mengelola kecemasan, agar aliran tubuh yang dirasakan dapat diarahkan dengan tepat dan untuk menetralisasi perlawanan psikologis. Untuk dapat melakukan the sit-up, tambahkanlah kata, "Ya Tuhan, meskipun saya bla 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 dan bla 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 bla, saya menerima dan mencintai diri saya sepenuhnya." Kemudian menekan dada tepatnya di bagian sore spot atau 2 ujung jari di bagian karate chop. Yang kedua, the tunen, yaitu untuk menetralisasi emosi negatif atau sakit fisik yang dirasakan dengan mengulang-ulang kata pengingat yang mewakili emosi negatif yang dirasakan. Kata pengingat dapat diambil dari kata pada saat sit up atau mengganti kata pengingatnya dengan kalimat "Saya ikhlas, saya pasrah padamu ya Allah" atau "Saya mencintaimu dan menerima diri saya sepenuhnya ya Allah." Yang ketiga, the tapping adalah mengetuk ringan dengan 2 ujung jari pada titik tertentu di bagian tubuh. Terus tune in atau mengucapkan apa yang ingin dilakukan pikiran Anda saat ini. Crown adalah titik di bagian atas kepala. Adapun titik-titik akupunturnya di antaranya eyebrow adalah titik permulaan alis mata. Seat of the eye adalah titik di atas tulang di samping mata. Under the eye adalah titik 2 cm di bawah kelopak mata. Under the nose adalah titik tepat di bawah hidung. Chin adalah titik di antara dagu dan bagian bawah bibir. Collarbone adalah titik di ujung tempat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk pertama. Under the arm adalah titik di bawah ketiak. Below nipple adalah titik 2,5 cm di bawah puting susu pria atau di perbatasan antara tulang dada. Inside of hand adalah titik di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Outside of hand adalah titik di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Thumb adalah titik di bagian ibu jari di samping luar bagian bawah kuku. Index finger adalah titik di bagian jari telunjuk di samping luar bagian bawah kuku.
Middle finger adalah titik di bagian jari tengah samping luar bagian bawah kuku. Ring finger adalah titik di bagian jari manis di samping luar bagian bawah kuku. Baby finger adalah titik di jari kelingking di samping luar bagian bawah kuku. Karate chop adalah titik di samping telapak tangan. Gemet spot adalah titik di bagian antara perpanjangan tulang jari manis dan kelingking. Yang keempat ada 9 Gemet procedure adalah 9 gerakan untuk merangsang otak, diantaranya yaitu menutup mata, membuka mata, mata digerakkan dengan kuat ke kanan ke bawah, mata digerakkan dengan kuat ke kiri ke bawah, memutar bola mata searah jarum jam, memutar bola mata berlawanan arah jarum jam, bergumam dengan berirama selama 2 detik, menghitung 1 sampai 8, bergumam lagi seperti langkah ke-7. The tapping yang terakhir, the tapping again, adalah mengulang lagi the tapping dengan mengambil nafas panjang dan menghembuskannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami ini, presentasi kami. Semoga teman-teman diberkahi selalu, sehat selalu, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.